apa itu data analisis, apa itu interpretasi, dan apa itu presentasi. Jika kalian merasa asing dengan kata-kata tersebut, maka video ini patut kalian nonton. Oke, kita berbicara tentang data analisis, interpretasi, dan presentasi. Dimulai dari data analisis, interpretasi, dan presentasi, itu tiga hal yang saling berhubungan. Dimana data analisis bisa jadi kita kayak gimana cara kita bisa mendapatkan datanya, dan ada data apa aja sih, macam apa aja gitu kan. Lalu bagaimana data-data itu mau kita olah, dan kita bisa pada akhirnya mempublikasikan ataupun kita memberitahu tentang hasil analisis kita gitu ya. Nah, untuk untuk video kali ini kita bakal belajarin yaitu kuantitatif dan kualitatif, terus basic kuantitatif analisis, basic kualitatif analisis, dan juga bagaimana kita menggunakan theoretical frameworks. Mungkin itu agak terlalu teori ya bahasanya, nanti kita bakal lebih jelas lagi nih nantinya. Terus tools-tools yang bisa kita bantu untuk data analisis ya. Biasanya ini lebih kayak software, mungkin itu nanti aku sekilas saja ya, karena itu nanti kalian bisa explore lagi, pasti perkembangan zaman dan kalian ini nonton di tahun keberapa, mungkin itu udah memiliki software-software yang lebih maju lagi. Nah, yang terakhir adalah interpreting dan presenting the findings ya. Nah, itu lebih ke bagian presentasi dari hasil riset atau analisis kita gitu ya. Nah, ketika kita berbicara tentang kuantitatif data, nah itu data banyak banget ya. Itu misalnya nanti kayak kita mau menghitung jumlah mobil lah, misalnya jumlah mobil merah, jumlah mobil hitam gitu kan. Itu udah bisa menjadi sebuah data ya. Misalnya kita bilang, oh kok cenderung hari Senin ini kebanyakan mobil warna merah gitu ya. Oh kok cenderung jam-jam siang misalnya mobilnya putih-putih. Nah itu kan bisa akhirnya kita nanti menuju pada analisis kenapa ya kira-kira, dan kita mungkin bisa jadi memakai teori-teori yang sudah ada. Nah itu kurang lebih pasti kalian bakal mikirnya ke arah gitu ya. Nah di mana types of quantitative data itu di sini bisa counter, terus atau enggak measurement of physical objects, yaitu misal pengukuran panjang dan size gitu ya. Terus dari kalkulasi dari sensor, misalnya apakah suhu, ataupun nanti kita berbicara tentang misalnya desibel, audio, atau apa gitu kan. Itu bisa menjadi data-data semua, dan kita bisa akhirnya nanti menganalisis. Nah, terus projection of data, nah itu bisa juga kayak misalnya, growth economic kita gimana sih gitu kan. Terus quantification of qualitative entities. Nah, itu berbagai tipe kuantitatif data itu bisa kita temui di kehidupan sehari-hari ya. Kita lanjut ke kualitatif data, di mana kualitatif data itu utamanya kita menggunakan sensory object dari tubuh kita ya, terutama misalnya dari hidung, tangan, terus habis itu ada mata kita, telinga, dan juga bisa perasa. Nah, terutama kalau misalnya kita kualitatif data, itu adalah data-data yang nggak bisa kita hitung secara angka ya, oke? Nah, contoh saja, misalnya kita berbicara tentang ulasan ya, misalnya ya di marketplace manapun ataupun online e-commerce apapun, itu kan nanti pastinya di dalam produk-produk, misalnya kita pembelian produk misalnya kerupuk gitu ya, itu kan nanti bisa aja di dalam ulasannya itu nanti banyak ya dari customernya. Misalnya ada yang kasih bintang 5, bintang 4, ada juga misalnya bintang 1 gitu kan. Mungkin nanti ketika kita lihat alasannya, oh ini bintang 1 karena apa? Ternyata misalnya udah alot kayak batu gitu kan. Misalnya yang bintang 5 pengirimannya cepat ataupun apa, itu sangat banyak kemungkinan alasan-alasan kenapa mereka memberikan rating tersebut. Nah, rating itu yang kita bisa bilang sebagai kuantitatif data ya, di mana kuantitatif data itu perlu diperkuat dengan data-data kualitatif. Nah, kualitatif data itu ya tentu komentar mereka, dan itu mungkin kayak alasan mereka memberi nilai tersebut tuh kenapa gitu kan. Itu adalah data-data kualitatif yang nggak bisa kita langsung hitung secara matematis ya, ataupun kayak kita menggunakan angka-angka untuk menentukan dia tuh gimana-gimana gitu ya.
Oke, kalau itu adalah data-data kualitatif karena misalnya contohnya kita bisa jadi itu kan berarti datanya kayak kayak kerupuknya enak atau apa gitu kan, itu kan kayak dari perasa kita ya, misal alot atau apa gitu kan, itu bisa juga ada yang bisa bilang bau gitu kan, itu bisa dari penciuman kita. Itu masih banyak banget data-data kualitatif dan itu sering banget kita ketemuin di kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam kuantitatif dan kualitatif ini, gimana caranya kita bisa mengambil data-datanya gitu kan. Nah, terutama kuantitatif dan kualitatif itu bisa bersifat dari interview, terus kuesioner, ataupun observation. Nah, ketika di interview ini, biasanya data-data yang mentahnya itu bisa berupa audio recordings, ataupun kayak kita menggunakan notes ataupun video recording ya. Nah, terus contoh dari kuantitatif dan kualitatif data dari interview itu, misalnya kurang lebih pertanyaan yang lebih kayak agak terbuka ya, lebih terbuka. Kalau pertanyaan kita lebih terbuka, itu nanti pasti bisa menghasilkan data-data yang lebih ke arah kualitatif ya. Mungkin ini nanti bakal aku jelasin abis ini. Terus misalnya kayak kita meminta opini dari para responden ataupun para orang yang kita interview, itu pasti bisa opini itu kan sangat luas ya, dan kita sebagai manusia memiliki kebebasan untuk berpendapat. Tentu kita punya setiap alasan, misalnya oh ya ini kayaknya kurang deh daripada ini, itu kan pasti mereka memiliki banyak sekali alasan ya. Jadi itu bisa kita jadikan sebagai kualitatif data, dimana kuantitatif data itu bisa berupa kayak mereka umurnya berapa, misalnya mereka gajinya berapa, terus misalnya mereka punya lahir kapan gitu kan. Itu semua bisa menjadi data-data yang kuantitatif. Nah, terutama biasanya data-data yang kuantitatif itu kita bisa dapatin dari pertanyaan-pertanyaan yang biasanya lebih tertutup ya, bukan yang let's say kita bisa bilang itu kuantitatif data ketika kita menanyakan hal-hal yang terutama udah kita tentuin ya pilihannya. Jadi kayak kurang lebih kita udah kasih range-nya, misalnya dari 18 tahun ke 18 tahun ke atas, terus misalnya 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, dan lain-lain. Itu kan pasti juga menjadi question yang sudah tertutup ya, karena kita udah memberikan pilihan-pilihannya. Nah, untuk melakukan proses dari data-data tersebut, itu bisa jadi kita membuat transkrip dari recording ya. Misalnya dari audio ataupun video, itu kita bikin kayak dalam bentuk tercatatnya. Terus habis itu misal kita mau mengekspansi ataupun kita memperjelas lagi notes-notes yang udah kita tulis, kan biasanya kita juga cuman sederhana aja, sekedar nulis kayak yang paham juga cuman yang nulis gitu kan. Itu bisa kita luasin lagi. Nah, kalau misal kita berbicara tentang kuesioner, itu biasanya dia tertulis punya data-data tertulis, ataupun sekarang itu bisa lebih terutama kayak pas pandemi gini, kita kan merasa jadi banyak ya online kuesioner. Nah, itu kita bisa mendapatkan data-data secara online juga, yaitu dalam bentuk digital berarti. Nah, contoh-contoh kualitatif data ya terutama tadi yang saya bilang, pertanyaannya itu terbuka ya. Biasanya kayak mengapa kalian merasa kurang bahagia akhir-akhir ini atau apa gitu kan. Misalnya bagaimana perasaan Anda hari ini? Itu kan benar-benar kebuka ya. Itu bisa kita jadiin sebagai kualitatif data. Iya kan? Habis itu kuantitatif data kurang lebih kayak tadi lah ya yang interview. Terus habis itu untuk melakukan proses data inisialnya, itu kita bakal bersih-bersihin dulu data-data yang kayak kita rasa kayaknya jadi menjomplang banget, ataupun kayak datanya kok kayaknya jadi aneh sendiri gitu kan ya. Data-data kayak gitu tuh bisa kita buang dulu ya, kita buang dulu biar kita bisa mempersempit fokus area dari data yang kita dapetin gitu. Nah, terutama juga data-data itu bisa kita membuat filter, ataupun ya terutama biasa kita filterin dulu data-data yang kita rasa cocok untuk kita pakai selanjutnya.
Nah, habis itu yang terakhir adalah observation ya. Observation ini juga sangat sering dipakai orang-orang karena biasanya kita nggak mau langsung berhubungan dengan orang tersebut, tapi kita melalui penglihatan kita ya. Jadi misal contohnya kita menulis ataupun catatan kayak ini orangnya kayak gimana, misalnya dia jam berapa kemana ya, bisa jadi spy gitu kan ya, nggak tahu. Terus misalnya gambar-gambar, foto-foto, terus misalnya recordingan itu bisa menjadi bahan raw dari observation gitu. Nah, selain itu juga raw data ya bisa juga dari observation itu, ya contoh dari observation raw itu juga bisa dalam bentuk diary. Nah, diary itu kurang lebih sebenarnya bisa aku bilang ya mirip sama observation notes ya. Cuman mungkin kalau diary itu lebih kayak ya bisa juga kita menceritakan tentang kehidupan orang lain, itu juga bisa sih. Jadi tuh banyak ya, kalau misalnya kalian mau cari raw data itu benar-benar beraneka ragam. Itu mungkin yang tadi saya sebutin di atas itu lebih kayak yang lebih kita sering lihat ya, kayak commonly itu orang bakal kayak memiliki raw data apa untuk tipe tersebut, misal observation ya recordingan gitu kan ya. Terus ketika kita berbicara tentang kualitatif data dari observation, ya bisa juga kita melihat kayak kelakuannya, bukan kayak misal kalau misalnya aku bilang kayak, oh ini spy ya, misalnya contoh spy, itu kan dia udah lebih precise ya, dari jam berapa kemana, jam berapa kemana, jam berapa kemana, itu ataupun kayak dia berapa jam sih di bank, berapa jam sih di mall, gitu-gitu, itu kan itu bisa menjadi data-data kuantitatif ya. Kalau misalnya jadi kalau kayak gitu kan bisa kurang lebih kita hitung, misalnya oh rata-rata dia tuh habisin di dalam satu task ya atau satu tugas itu berapa lama sih kira-kira, misalnya dia nanti cari average-nya, itu kan bisa dapet yang langsung ya. Terus kalau misalnya kualitatif mungkin lebih kayak di dalam kegiatan dia itu dia kira-kira ngapain sih, dia tuh kenapa sih dia ngelakuin ini gitu-gitu, itu kan bisa menjadi data-data yang kualitatif. Nah, biasanya untuk ngeproses data-data itu, karena biasanya bentuknya recordingan, kita tuh bakal membuat recordingan itu menjadi offline ya, ataupun kita jadiin sebagai transkrip ya, transkrip dari recordingan tersebut. Nah, ketika kita berbicara tentang pertanyaan tadi ya, misalnya saya beri contoh ya, kalau misalnya kita berbicara tentang, misalnya saya nanya, bagaimana pendapat Anda tentang mobil listrik? Ya tentu itu bisa memberikan gimana ya? Sangat luas ya berarti. Pertanyaan itu sangat luas dan bisa berakhir pada data-data kualitatif, bukan sedangkan misalnya kalian membutuhkan data-data yang kuantitatif nih. Ya sebenarnya bebas ya. Orang tuh kadang banyak yang memilih misalnya maunya data-data kuantitatif aja, maunya data-data kualitatif. Nah, cuman ya beberapa orang dia tuh nerima data apapun, tapi abis itu dia baru kayak nentuin dia mau ngeprosesnya gimana gimana gitu. Itu banyak ya orang tuh kayak step-stepnya tuh lebih kayak ya mereka enaknya kayak gimana gitu kan. Nah, kalau misalnya kita emang mau data-data itu, pertanyaan itu sangat mengefek pada data-data yang kita dapetin. Contohnya kayak tadi ya, open question yang tentang bagaimana pendapat Anda tentang mobil listrik. Itu kan sangat terbuka ya, sangat terbuka dan pasti pandangan orang bisa berbeda-beda. Ada yang misalnya berbicara tentang, oh kehijauannya ya. Misalnya ada satu lagi yang berbicara tentang, kayak takutnya dihack atau apa. Itu kan udah dua hal yang berbeda, yang misalnya satu berbicara tentang lebih kayak teknologi, satu lebih ke environment. Itu sangat, ketika itu udah beraneka ragam kayak gitu, itu bisa mengakibatkan kita mendapatkan data-data yang terlalu random juga ya. Jadi kayak kurang cocok sih. Nah, cuman kadang beberapa orang emang membutuhkan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka kayak gitu ketika mereka emang tidak ada data sama sekali terkait misalnya terkait mobil listrik gitu. Kalau emang nggak ada sama sekali, pertanyaan-pertanyaan terbuka itu sangat cocok ya. Nanti misalnya bisa aja
data-data yang udah terbuka kayak gitu, itu nanti selanjutnya misalnya dia publikasi kayak processing dia awal, dan misalnya dia udah publikasi nih data-data yang dia kurang lebih dapetin dari pertanyaan terbuka itu. Bisa jadi nanti orang lain itu mau kayak, oh fokusin ke bagian ini, fokusin ke bagian itu. Itu sangat sangat mungkin ya. Jadi caranya gimana sih biar kita bisa lebih membuat misalnya, oh ini datanya mau kuantitatif gitu kan. Itu bisa aja kita udah kayak kasih opsi ya. Misalnya pertanyaan saya lebih mengarah ya. Jadi kayak, apakah menurut Anda mobil listrik itu lebih baik dari mobil sekarang? Atau sama aja dengan mobil sekarang? Atau lebih buruk dari mobil sekarang? Itu kan kalau kayak gitu berarti orang bisa ada opsi cuma 3 ya. Lebih baik dari mobil sekarang, sama aja, atau lebih buruk. Nah kayak gitu berarti orang bisa milih di antara 3 itu doang kan. Nah dari situ kita bisa dapet nih dari kayak gitu, oh kebanyakan mayoritas orang milih lebih lebih baik misalnya gitu kan. Milih lebih baik ya, jadi kita bisa otomatis melihat, oh kayaknya condong orang-orang itu mengarah atau pro dengan mobil listrik gitu ya. Dari situ itu bisa mulai-mulai kita mau mengarah pada analisis selanjutnya. Oke. Nah, sebenarnya untuk analisis kuantitatif itu benar-benar sederhana. Kalian bisa menggunakan dari data-data uh, numerik kayak gitu ya. Kalian kan bisa kayak cari, oh maunya cari rata-rata, ataupun mau cari nilai tengah aja lah. Nilai tengah itu berarti kan misalnya kalian ngurutin nih dari data yang paling kecil ke besar. Misalnya contoh paling buruk misalnya apa? Kebanyakan misalnya orang milih misalnya dari lebih buruk dari mobil sekarang sama aja sama lebih baik dari mobil sekarang ya. Misalnya jadi ada 3 pilihan tersebut. Jadi urutannya dari yang paling dikit yang milih itu adalah lebih buruk, terus sama aja dengan mobil sekarang, sama lebih bagus. Jadi kayak orang emang lebih pro misalnya dengan mobil listrik. Itu kan kalau kayak gitu misalnya, oh kita takut nih terlalu mendominasi atau apa, kita maunya milih yang tengah-tengah aja. Berarti ya kita bakal ngambil data untuk sama aja dengan mobil sekarang gitu kan. Itu bisa aja, ataupun modus itu adalah data-data yang paling sering muncul ya. Jadi kalau dalam hal ini berarti yang modusnya adalah si mobil listrik lebih bagus gitu. Dan itu masih banyak lagi, kalian mau mau mengolah data kuantitatif itu menjadi kayak gimana, sangat banyak, dan itu bisa menggunakan banyak aplikasi ya. Sebagai contoh paling sederhana aja, kalian bisa pakai Excel. Di Excel itu ada built-in function kayak sum, terus mean, average atau apa, itu bisa kalian pakai ya. Oke, terus ketika kita berbicara tentang qualitative analysis, itu ada pertama adalah identifying themes, categorizing data, sama analyzing critical incidents ya. Jadi biasanya orang tuh paling bingung antara categorizing data sama identifying themes ya. Ketika kita berbicara tentang identifying themes ataupun categorizing data, itu kayak biasanya analisis step-step awal untuk kualitatif ya. Jadi, nah untuk menentukan themes ataupun categorizing data itu sendiri, kita bisa menggunakan 2 macam coding ya. Yaitu, jadi coding kualitatif data itu ada 2 approach ya. Dimana pertama itu ada inductive approach, dan yang kedua adalah deductive approach. Nah, kalau kita berbicara tentang inductive approach, itu kayak berarti kita bakal mulai dari benar-benar nol lah ya. Anggapannya ketika kita research dalam area yang benar-benar baru, let's say misalnya planet artificial gitu kan, itu kan benar-benar yang misalnya anggap baru ada nih planet artificial, ataupun misalnya apa ya, HP yang bisa terbang lah ya, misalnya HP yang bisa terbang ataupun bisa hovering gitu, itu kan misalnya bisa aja kenyataan gitu kan. Nah, observasi yang paling utama itu misalnya awal-awal, misalnya kita mau cari nih gimana sih pendapat orang tentang handphone tersebut gitu kan. Ya, kita bakal mulai dari observation, terus mencari kayak kurang lebih pattern ya.
Nah, di sini pattern itu bisa termasuk themes, dan juga dari situ kita bisa, dari pattern-pattern itu kita juga bisa melakukan categorizing data ya. Nah, selanjutnya itu ada tentative hypothesis dan juga teori ya. Jadi pada akhirnya dari observasi kita membuat sebuah hipotesis dulu, terus kita kayak biasanya orang bakal ngetes lagi nih hipotesis dia pada data-data yang lebih banyak lagi. Nah, ketika dia emang, oh ternyata emang benar ya, maka dia bakal mempublikasikan teori yang baru itu gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang deductive approach, itu biasanya kita bakal menggunakan teori-teori yang sudah ada di sekarang ini, tapi misalnya saling berhubungan. Contohnya ketika kita berbicara tentang, oh pesawat murah itu bakal delay-nya lama ya. Nah, dari situ misalnya kita bakal melakukan hipotesis dulu dong ya. Oke. Kayak misalnya hipotesis kita, oke, mestinya pesawat yang murah itu lebih delay ya gitu kan. Nah, kita bakal lakuin observasi tuh. Misalnya ya teori nggak usah deh, teori nggak usah, itu misalnya teorinya pesawat-pesawat murah itu biasa suka banyak maintenance gitu ya misalnya. Ya hipotesis kita misalnya berarti pesawat murah itu bakal mengalami banyak delay gitu kan. Nah, lalu kita bakal observation nih. Bukan pesawat murah sih, tapi misalnya penerbangan murah atau ya boleh deh pesawat murah lah ya. Pesawat murah, terus misalnya berarti perlu banyak repair, ya kan? Nah, dari situ kita bakal melakukan observasi nih. Gimana nih pesawat A ini delay gak sih gitu kan? Misalnya dari 20 data, ternyata misalnya tiga doang yang ternyata delay, selainnya yang sisanya itu on time atau ya on time ya kan. Hal tersebut bisa kita konklusikan kayak misalnya kayaknya berarti hipotesis kita salah gitu kan ya. Jadi di dalam kalian melakukan deductive approach, cenderung orang tuh mau membenarkan hipotesis dia, dimana itu adalah hal yang terlarang ya, karena ketika kita udah bias dengan hipotesis kita, data-data kita pasti bakal jadi ancur ataupun gak guna ya. Karena kita sendiri pengennya hipotesis kita benar, sedangkan data itu sebenarnya nggak mengarah pada hal itu. Maka dari itu kita harus menjadi orang yang objektif ya, bukan subjektif gitu. Dalam kualitatif analisis ini ya, kita tuh biasanya untuk mengidentifikasi teamsnya itu, biasanya kita bisa menggunakan affinity diagram ya. Jadi di affinity diagram ini kita bisa lihat aja lah ya. Misalnya kita di sini ada untuk mendapatkan approval ya, untuk misalnya ya izin apa gitu, itu lama banget gitu kan. Misalnya ada satu lagi, oke, dia untuk dapat keyword dari SEO team itu kok lama banget ya kayaknya buat website ini gitu kan. Itu bisa kita kayak menghubung-hubungkan misalnya dari yang kita rasa mungkin agak jauh ya hubungannya, tapi kayak ada sesuatu yang bisa menghubungkan mereka. Misalnya temanya itu atau background dari background dari keluhan tersebut itu kan pasti dari delay-nya gitu kan ya. Jadi maka delay itu bisa jadi salah satu misalnya temanya atau apa gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalnya kita berbicara tentang categorizing data ya, itu lebih utamanya kita menghubungkan ataupun kayak kita menggabung-gabungkan data-data yang emang yang ada hubungannya. Nah, biasanya itu kita langsung data-datanya itu kita mengkategorikan, misalnya oh ini keluhan untuk misalnya laptop A gitu kan ya. Oke, misalnya satu kalau laptop A panas, satu keluhannya misalnya laptop A kok kayaknya kayak enteng banget kayak palsu gitu. Misalnya laptop B bagus gitu, terus misalnya laptop B lagi misalnya oh jelek atau apa, itu kan kita bakal kategoriin ya kan. Dan categorizing data itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian mengkategoriin itu harus ada tujuan jelasnya. Kalau enggak nanti kalian mengkategoriinnya jadi gak bisa kalian pakai gitu ya. Karena misalnya jadi kok kayaknya
pengkategoriannya aneh atau apa, itu bisa banget terjadi. Maka dari itu kita harus cari tahu dulu nih, tujuan utamanya itu apa sih yang mau kita kategoriin, berdasarkan apa gitu kan ya. Nah itu sendiri juga harus kita lihat dari data-datanya, kurang lebih kayak gimana sih data-datanya, dan kita harus pinter-pinternya untuk mengkategoriin tuh data-data itu cocoknya dikategoriin dari apanya gitu. Nah, yang terakhir untuk kualitatif analisis itu kita bisa menggunakan critical incident analysis ya. Jadi ketika kita berbicara tentang critical incident analysis itu bisa sangat menghemat waktu ketimbang dengan kalian menganalisa seluruh data yang ada misalnya dalam jangka waktu misalnya let's say seminggu gitu kan ya. Itu bisa aja kita jadi kayak di dalam critical incident analysis ini kita bakal fokus ke dalam insiden yang tertentu gitu ya, yang justru biasanya sangat signifikan. Itu bisa berarti baik ataupun buruk ya kan? Karena kenapa baik atau buruk? Karena di mana-mana ketika kita maksudnya baik itu ya bisa untuk memotivasi orang untuk misalnya oh ini kunci untuk kayak kok bisa sih mereka kayak gini gitu kan ya. Itu bisa untuk mereka misalnya jadi sharing atau apa, ataupun itu bisa oh kenapa sih kok bisa kayak gini gitu kan, bisa dianalisis lebih dalam. Nah kalau misalnya kayak negatif itu kan ya bisa juga jadi bahan pembelajaran nih. Oh misalnya mereka gabung-gabungin oh dari insiden analisis orang A, B, C gitu, kok kayaknya cenderung mereka negatifnya di sini ya gitu kan ya. Jadi itu bisa jadi oh kenapa gitu kan. Jadi mereka bisa meneliti lebih dalam lagi. Dan dari sini kita karena kita udah spesifik pada data-data insiden tertentu, kita bakal menganalisa lebih dalam lagi. Biasanya kita bakal meminta klarifikasi ataupun detail-detail dari kejadian signifikan itu gitu. Nah, selanjutnya dengan data-data sisanya kita bakal pakai untuk melakukan interpretasi dari kejadian tersebut ataupun data-data yang kita bisa bilang signifikan ya untuk insiden itu gitu. Jadi contohnya misalnya ketika kita berbicara tentang critical incident question, itu pertanyaannya lebih spesifik terhadap kejadian tersebut. Misalnya, tell me about a particular time, berarti di waktu kapan sih yang kita merasa when you use the tool in your job, ketika kita menggunakan benda tersebut atau alat tersebut, itu membantu where it help you to be effective in your work ya. Jadi kapan sih kita pakai itu, terus kayak mungkin dengan kita menggunakan alat itu yang membantu kita meningkatkan efektivitas bekerja, itu dari situ misalnya orang pengen nanya lebih dalam ya, misalnya nanti nanya how ataupun kayak kenapa itu bisa, ataupun kayak gimana cara pakai alat tersebut, tool tersebut gitu kan ya. Itu bisa kita lakukan klarifikasi ataupun more deep question untuk terkait critical incident question itu ya. Cuman kita dari awal udah spesifik ke kejadian tersebut gitu, biar nggak terlalu luas. Nah dari situ kan dengan critical incident question itu, karena kita emang udah lebih spesifik ke satu hal, kita bisa mendapatkan data-data yang lebih akurat ya untuk kedepannya gitu. Berbicara tentang theoretical framework, itu banyak juga theoretical framework yang bisa membantu kita dalam melakukan analisis ya terhadap data-data kualitatif ya di dalam bidang kualitatif. Nah, sebagai contoh aja misalnya conversation analysis dan discourse analysis itu dua-duanya itu menggunakan misalnya recordingan kan ya. Nah, misalnya conversation analysis ini lebih kayak recordingan dari emang conversation. Dari situ kita bisa mencari kayak bagaimana situasi ataupun kayak conversation itu dilakuin gimana gitu kan ya. Dari situ bisa kita kurang lebih mendapatkan ekspektasi kira-kira nanti outcome-nya gimana. Kalau misalnya discourse analysis itu lebih kayak recordingan dari speech ataupun misalnya writing ya kan. Nah itu nanti bisa kita ngeliat nih kata-kata yang dipakai untuk mereka ngelakuin speech ataupun writing itu tuh kayak gimana sih gitu kan ya.
Dan itu bisa jadi kayak kita mendapatkan arti-arti yang tersirat ataupun apapun yang emang pengen disampaikan gitu ya, cuman nggak disampaikan secara langsung atau apapun. Nah itu benar-benar tergantung data-data yang kalian dapatin ya. Jadi kayak gitu nanti kalian harus ngeliat nih yang mana sih yang lebih cocok ke data-data kalian. Nah itu sisanya bisa kalian lihat ya nantinya. Selanjutnya ketika kita untuk membantu kita bisa lebih mengolah data-data kualitatifnya itu sebenarnya banyak software ya. Tapi yang pada umumnya sering orang pakai itu ada NVivo ataupun SPSS dari IBM ya. Jadi di sana dia bisa melakukan kalkulasi dari data-data gitu, dan itu bisa juga misalnya kalian mau kuantitatif juga bisa sih untuk menggunakan SPSS ya. Karena dia juga support data-data terus misalnya dibikin statistik dan sebagainya macam. Itu juga bisa. Oke, dan yang terakhir adalah interpreting, presenting the findings ya. Jadi dari sini kita ada 3 macam yang paling utama, yaitu pertama structured notations. Nah di structured notations ini terutama dia bisa melakukan penyampaian yang mudah ya, mudah dimengerti, tapi mungkin untuk beberapa orang aja. Oke, jadi yang pertama ada structured notations ya. Jadi structured notations itu bisa menjadi efektif ketika itu menargetkan sasaran orang yang tepat ya. Karena orang-orang yang emang udah tahu notasi-notasinya itu sangat gampang ataupun sangat mudah memahami data-data yang diberikan. Jadi dia bisa lebih fokus terhadap data-data utama yang udah diolah gitu kan ya. Terutama notasi-notasi kayak contohnya UML diagram ataupun diagram-diagram lainnya, itu mereka memiliki simbol-simbol ataupun itu udah menunjukkan arti tersendiri ya. Nah ketika itu yang ngebaca itu adalah orang-orang yang emang bekerja dalam bidang tersebut, itu bisa menjadi efektif. Tapi kekurangannya itu ketika kita mempresentasikan data tersebut pada orang-orang yang anggapannya buta notasi ya. Jadi kayak gitu mereka bakal bingung nih, ini artinya apa sih, ini artinya apa sih gitu kan ya. Nah itu ada plus minusnya tentunya. Nah ketika kita menggunakan using stories ya, itu mungkin gak langsung ya, tapi biasanya stories itu lebih ngena ke orang-orang ataupun audiensnya. Karena kenapa? Biasa orang menggunakan using stories ini itu banyak banget ya caranya. Terutama biasanya mereka dimulai dari background ataupun kayak kenapa mereka pengen fokus untuk mengolah data-data ini ataupun dan sebagainya macam ya gitu ya. Itu kan bisa kayak orang ngerasa ya sama juga ya gitu-gitu, dan mereka bisa share the same feeling or experience gitu. Nah dari situ mereka bisa lanjutin bagaimana mereka habis itu ngolah datanya, terus misalnya habis itu kayak akhirannya gimana sih menurut mereka itu, tapi dalam lebih presentasi dalam bentuk stories ya, lebih dalam bentuk stories. Terus yang terakhir adalah summarizing the findings ya. Jadi kalau misalnya summarizing the findings itu tipe yang ketiga, yang terakhir itu orang itu terutama biasanya mereka melakukan atau membuatkan dokumentasi, bisa dalam paper ataupun misal web atau apa, itu juga bisa ya. Nah itu biasanya nanti mereka melakukan kurang lebih dari hasil analisis mereka, interpretasi gitu-gitu, datanya itu menunjukkan apa sih gitu ya. Itu bisa banget, dan itu summarizing the findings ini biasanya dalam bentuk tertulis ya. Tertulis dan macamnya itu sangat banyak. Misalnya cara penyampaian ke orang-orang itu gimana, itu banyak ya caranya. Misalnya tadi yang saya bilang tadi dari paper ataupun misalnya news atau misalnya mau dari web atau apa, itu bisa. Nah cuman yang perlu kalian perhatiin adalah jumlah responden ya. Biasanya cenderung orang tuh terlalu mudah mengambil kesimpulan, padahal data-data yang mereka kumpulin misalnya baru 10 orang. Misalnya kita berbicara, ini 2 orang bilang dia suka babi itu gak enak gitu kan ya. Yang kalian perlu perhatiin adalah ketika kalian berbicara, ketika kalian mau melakukan data analisis, terus melakukan interpretasi dan membuat kesimpulan, itu kalian tuh harus benar-benar
memiliki data-data yang cukup ya. Karena ketika itu datanya kurang, bisa jadi itu malah balikin ke kita ya. Jadi kita yang disalahin. Kayak misalnya contoh kalian nanya nih, dari 10 orang, ternyata 2 suka sapi, sisanya nggak suka nih. Nah itu kan membuat kayak kita bisa melakukan kesimpulan, oh berarti sapi itu nggak enak gitu kan ya, karena 2 orang, dominannya itu 8 orang nggak suka gitu kan. Itu tapi nggak bisa ya, kalian tuh emang harus eh, lebih nanyainnya memiliki data-data yang lebih banyak. Ketika data lebih banyak itu lebih akurat dan lebih valid, sehingga orang juga bisa nerima kesimpulan yang kalian punya gitu. Mungkin video data analisis, interpretasi, dan presentation itu sampai sini aja. Thank you and see you next time.